Coba deh bayangin, ada sebuah kekuatan finansial raksasa yang sebenarnya udah ada di tengah-tengah kita. Kekuatan yang punya potensi buat merombak total cara kita mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Nah, kali ini kita akan bongkar janji triliunan rupiah yang selama ini ada di depan mata. Potensi zakat nasional. Lihat angka ini deh, 327 triliun rupiah. Gila kan? Coba biarin dulu angka nolnya itu meresap. Ini bukan anggaran belanja negara loh, tapi potensi zakat yang bisa banget terkumpul di Indonesia, dan ini setiap tahun. Sebuah angka yang besarnya mungkin sulit kita bayangkan ya. Oke, jadi di balik angka yang super gede tadi, ada konsep yang fundamental banget. Jadi apa sih sebenarnya zakat itu? Dan apa yang bikin dia jadi instrumen yang dahsyat banget? Gini deh, gampangnya, zakat itu kan emang kewajiban ibadah ya, yang berhubungan sama harta. Tapi perannya itu ada dua. Pertama, sebagai pilar agama untuk menyucikan kekayaan kita. Kedua, dan ini yang jadi fokus utama kita, sebagai instrumen sosioekonomi buat pemerataan kekayaan dan keadilan sosial. Nah, disinilah ceritanya jadi agak rumit. Soalnya ada jurang yang lebar banget antara potensi triliunan tadi sama apa yang benar-benar terkumpul di lapangan. Grafik ini nunjukin masalahnya dengan jelas banget. Lihat deh, di satu sisi potensinya 327 triliun rupiah. Di sisi lain, target pengumpulan nasional oleh Basnas untuk tahun 2023 cuma 33 triliun rupiah. Jauh banget kan? Ini artinya hampir 90% dari potensi itu ya belum kesentuh sama sekali. Nah, ini kan langsung bikin kita mikir ya. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa kok bisa ada gap selebar ini antara potensi yang dijanjikan dengan kenyataan yang ada? Oke, buat jawab itu, kita mesti bedah masalahnya. Yuk kita lihat bareng-bareng, apa aja sih yang bikin potensi zakat ini masih kayak terkunci rapat? Jadi, kalau kita pecah, masalahnya tuh datang dari dua arah. Ada masalah internal, ini dari dapurnya lembaga pengelola zakat sendiri, terus ada masalah eksternal, yang asalnya ya dari kita semua, dari masyarakat luas. Oke, dari sisi internal dulu ya, ini tantangannya krusial banget. Mulai dari kurangnya amil atau pengelola zakat yang profesional, sampai ke masalah klasik, nggak ada database mustahik yang valid dan up to date. Coba deh bayangin, kalau datanya aja nggak akurat, gimana distribusinya mau tepat sasaran? Belum lagi sistem teknologinya yang ketinggalan, dan koordinasi antar lembaga yang, ya gitu deh. Nah, sekarang dari sisi eksternal, ini nggak kalah pelik loh. Mulai dari kepercayaan publik ke lembaga yang masih rendah, pemahaman masyarakat yang minim, sampai tantangan geografis buat menjangkau daerah-daerah terpencil. Plus, zakat itu seringnya masih dilihat sebagai bantuan konsumtif aja. Belum banyak yang fokus ke zakat produktif. Ini jenis zakat yang bisa mubah mustahik, penerima, jadi muzaki, pemberi. Keren kan konsepnya? Dan dari semua masalah eksternal itu, ada satu akar masalahnya, literasi. Data ini nunjukin kalau ternyata belum sampai 60% orang Indonesia yang benar-benar paham soal zakat. Artinya apa? Ada lebih dari 40% populasi kita, itu puluhan juta orang loh yang mungkin belum sadar sepenuhnya. Angka yang gede banget. Nah, kurangnya literasi ini paling kelihatan waktu kita ngomongin salah satu simpul kusut yang paling umum, hubungan antara zakat dan pajak. Banyak banget yang masih ngerasa ini tuh beban ganda. Oke, biar jelas, kita bedain ya. Zakat sama pajak itu dua kewajiban yang beda. Zakat itu landasannya hukum agama plus diatur UU negara buat keadilan sosial. Sementara pajak, yaitu kewajiban kita sebagai warga negara buat biayain pembangunan. Pengelolaannya pun beda. Zakat itu oleh Basnas dan LAS, kalau pajak ya urusannya Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ini dia nih, aturan main yang paling sering kelewat. Zakat yang Anda bayarkan lewat lembaga resmi kayak Basnas itu bisa jadi pengurang penghasilan kena pajak. Saya ulang ya, pengurang penghasilan, bukan pengurang pajaknya langsung. Ini detail kecil tapi penting banget dan sering banget salah kaprah. Nah, karena salah paham soal ini, makanya muncul persepsi beban ganda itu. Orang jadi ngerasa bayar 2 kali untuk hal yang kelihatannya mirip, padahal negara udah nyiapin mekanisme buat meringankannya. Ujung-ujungnya ini balik lagi ke akar masalahnya, literasi dan sosialisasi yang belum kena. Oke, kita udah bedah masalahnya satu-satu. Sekarang, bagian yang paling penting. Terus gimana solusinya? Gimana caranya kita bisa mulai ngebuka gembok potensi triliunan ini? Jalan keluarnya itu ada di 3 pilar utama, dan ini harus jalan barengan. Pertama, jelas edukasi publik habis-habisan buat naikin literasi.
Kedua, adopsi teknologi modern biar datanya akurat dan pengelolaannya transparan. Dan yang ketiga, ini yang paling krusial, perkuat tata kelola buat bangun lagi kepercayaan masyarakat. Oke, sebagai penutup, coba deh kita balik lagi ke angka di awal tadi. Coba bayangin sebentar aja, apa yang bisa dicapai Indonesia kalau tiap tahun ada dana tambahan hampir 300 triliun rupiah yang fokusnya cuma satu, memberantas kemiskinan. Jawabannya, mungkin banget, adalah transformasi sosial yang selama ini kita impikan.